Adelia Savitri Wijaya adalah seorang anak gadis yang dilahirkan dan dibesarkan oleh sebuah keluarga yang menjunjung tinggi nilai Jawa atau biasa disebut kejawen. Di dalam rumahnya, kerap ditemui barang-barang berupa keris, cincin batu, dan beberapa peninggalan kuno. Meski nilai Jawa ada di dalam kehidupan mereka, keluarga ini adalah sebuah keluarga Muslim yang taat. Semua peninggalan dan barang antik di rumahnya hanyalah sebuah peninggalan dari kakek-kakek mereka yang konon dijaga untuk menjunjung hormat kepada mereka yang sudah meninggalkan dunia. Bertempat di salah satu kota besar di Jawa Timur. Della saat ini menempuh pendidikan sebagai mahasiswi di salah satu kampus swasta di kota ini. Ia membuka pintu dan mengucapkan salam seperti biasanya. Assalamualaikum. Namun, kegelapan dan kehadiran justru menyambutnya. Della mencari saklar lampu, namun rupanya listrik tidak juga menyala. Di dalam kegelapan yang menguasai rumah itu, Della tertuju pada seseorang yang tengah duduk. Begitu gelap, sehingga Della harus mendekatinya. Rupanya ada seseorang selain dirinya di rumah ini. Tapi, kenapa ia tidak menjawab salamnya? Selain keluarganya, di rumah ini tinggal Mbak Ningsih, asisten rumah tangga yang sudah bekerja selama 3 tahun. Namun, jam 5 sore adalah batasan waktu bagi Mbak Ningsih dalam bekerja. Karena beliau seharusnya sudah pulang. Jadi, siapa yang sekarang sedang duduk membelakanginya? Bo, panggil Della seraya mendekat. Sosok itu hanya diam, namun semakin Della mendekat, terdengar suara menangis sangat lirih. Sehingga Della tidak dapat memastikan apakah dia sedang menangis. Kini, Della sudah tepat di dalam angin. Ketika ia menyentuh bahu sosok itu, agar ia dapat melihat siapa yang ada di depannya. Sosok itu berbalik. Della kaget karena apa yang dia lihat adalah si Wira yang tengah menangis melihatnya. Sebelum akhirnya Della terbangun begitu saja dari mimpinya. Sudah lebih dari 5 kali Della dihantui mimpi yang sama. Berulang-ulang, seolah mimpi itu mengandung pesan. Kenapa dengan Simbah? Kenapa Della selalu melihat Simbah sedang menangis? Padahal Mbak Wira saat ini baik-baik saja dan tinggal bersamanya. Kecuali Della teringat ada yang janggal semua dimulai pada hari itu. Hari di mana Mbak Wira mengatakan kepada Della, Mbak bertemu perempuan cantik, sangat cantik, yang menemani Mbah di sampingnya. Setelah hari itu, Mbak Wira jadi berubah. Suatu sore, Ibu Ida yang merupakan ibu Della memanggil. Del, kamu gak lihat ayam ibu di kulkas? Kok gak ada ya? Della nggak lihat, Bu. Ya sudah, mungkin ada yang ambil. Ibu belanja dulu ya, Del. Iya, Bu. Della kemudian kembali ke kamarnya. Namun ketika ia melewati kamar Mbak Wira, terdengar suara mengecap, seperti seseorang tengah mengunyah dan menimbulkan suara yang mengganggu. Tidak hanya itu, Della juga mencium bau amis, namun bukan amis dari ikan air tawar. Penasaran, Della mengintip dari celah pintu. Kaget dan campur aduk ketika Della melihat apa yang terjadi pada Mbak Wira tengah mengunyah ayam utuh, namun pada kondisi mentah. Saat itu juga Della lari ke kamarnya, berharap apa yang ia lihat itu salah. Namun, pikiran ini segera menjadi rasa curiga yang besar. Mbak Wirawati yang ia kenal bukanlah Mbak Wira, nenek yang dulu dekat dengannya. Semakin hari Della semakin curiga. Tidak hanya tingkah laku Mbak Wira yang semakin di luar nalar. Setiap malam, bahkan ketika azan maghrib dan isya, Mbak Wira sangat suka mengeraskan suara radio yang di tengah memutar tembang Jawa. Ibu Ida dan Pak Imron tidak dapat berbuat banyak karena setiap kali ditegur, Mbak Wira akan melotot dan mengatai mereka bahwa mereka adalah anak durhaka.
Puncaknya ketika Rama datang ke rumah Della untuk mengerjakan tugas kampus. Baru saja Rama masuk, dia langsung tahu ada yang tidak beres di rumah ini. Kenapa, Ram? Cium bau amis gak sih? Gue gak cium apa-apa. Sumpah, bau bangkai banget ini. Rama tiba-tiba menunjuk salah satu kamar, yang rupanya adalah kamar Mbak Wira. Kenapa lagi, Ram? Baunya dari sini, Del. Ragu diselimuti rasa takut. Della hanya tidak tahu kenapa dari sekian banyak kamar, Rama justru menuju kamar Mbak Wira. Gue penasaran bau apaan sih ini. Busuk banget baunya. Tanpa tahu apa yang terjadi, Rama sudah melesat masuk, mencari di mana sumber bebauan itu, sampai matanya tertuju pada ranjang Mbak Wira. Di sini, Del, baunya. Della yang sedari tadi hanya termangu, melangkah masuk dengan bimbang. Ketakutan menyelimuti pikirannya. Hari ini, Pak Imron dan Bu Ida membawa Mbak Wira ke rumah saudaranya. Meski begitu, kamar ini seolah memberi sentuhan magis dan langsung menolak kehadiran Della. Dua kakinya gemetar tanpa sebab. Bantu angkat nih kasur, Del. Mencengkram ujung kasur, Della segera membantu. Ketika kasur sudah terangkat, betapa kagetnya Rama dan Della melihat banyak sekali bangkai, tikus, kucing, dan burung mati. Mereka tergeletak begitu saja di bawah kasur. Baunya menimbulkan rasa mual yang menyentak hingga Della tidak sanggup berlama-lama untuk melihatnya. Apaan ini, Del? Aduh, Ram, pergi aja dari sini. Gue takut banget. Takut apaan? Bang Wira, Ram, akhir-akhir ini beliau tuh bertingkah aneh. Gue takut aja setiap kali lihat dia. Ini kok bisa kayak gini? Ada yang mentah juga lagi. Rama menunjuk sudut bayang. Della langsung tahu itu adalah ayam tempo hari yang sebenarnya terjadi. Akhirnya setelah membereskan kasur, Della dan Rama kembali ke kamarnya. Namun sebelum meninggalkan tempat itu, Della tahu dirinya seperti sedang diawasi oleh entah siapa. Suara deru mobil baru saja terdengar. Della tahu mereka sudah pulang. Rama sedari tadi hanya melihat buku di tangannya. Ia belum terbayang apapun bahkan setelah kejadian tadi. Firasatnya mengatakan ada hal ganjil dan berbeda selama Rama datang di rumah ini. Rupanya benar, Pak Imron dan Bu Ida telah pulang. Di belakangnya, Mbak Wira juga ada. Berdiri menyambut tamu yang tak diundang. Hanya butuh sekali lihat. Rama tahu di hadapannya bukan sosok hangat Mbah Wira yang selama ini dia kenal. Melainkan sesuatu yang hitam tengah menatapnya. Ada apa, Nak? Kenapa melihatnya seperti itu? Della melihat gelagat yang aneh pada Rama. Belum pernah wajahnya berekspresi tercekat seperti ini. Seolah ia baru saja dicekik oleh kekuatan yang tak terlihat. Merasa semua ini bukan hal baik, Della mengajak Rama masuk ke kamar. Di sana, ia masih bisa melihat Rama mencuri pandang dari Mbak Wira. Ada apa sih, Ram? Kok lu jadi aneh gini? Gak apa-apa, Del. Del, gue mau pamit ya. Gue ada urusan lain nih. Terus kalau soal tugasnya, tadi gue taruh di kertas di halaman 112. Buka aja nanti. Della yang mendengar itu tahu ada yang disembunyikan oleh Rama. Namun dia tidak punya kewenangan dalam menghentikan temannya itu. Gak pamit dulu, Ram, sama bapak ibu. Boleh, Del. Sesaat, Rama terhenti di depan kamar Mbak Wira. Terdengar nada syair Jawa yang familiar. Syairnya merujuk pada kemalangan dan nasib buruk bagi mereka yang tidak tahu sopan santun. Suara motor Rama perlahan menghilang. Penasaran dengan ucapan Rama, Della membuka isi buku Rama. Di sana tertulis sebuah kalimat. Mbak Wira, bukan nenekmu. Saat itu juga handphone berdering. Seseorang menelpon Della.
Ketika melihat nama kontak pemanggil, Della pucat melihat Rama memanggil. Diangkatnya telepon itu. Rupanya itu bukan Rama. Suaranya adalah suara seorang perempuan dengan nafas terburu-buru. Mohon maaf Mbak, di kontak darurat ada nomor ini. Pemilik HP ini baru saja kecelakaan, menerabas pohon dan saat ini tengah kritis. Della hanya tercekat beberapa detik, menelpon orang tua Rama, lalu bergegas keluar. Tepat setelah membuka pintu, Della terdiam menatap Mbah Wira. Lalu, Mbah Wira tersenyum memandangnya dan berkata, "Ingat, waspada dan hati-hati pada sesuatu yang bila mana kamu tidak tahu apa-apa." Della berlari melewatinya. Ia semakin yakin Mbah Wira bukanlah neneknya. Saat ia tiba di rumah sakit, Della diberitahu kondisi Rama kritis. Sebelum dibawa ke sini, Rama muntah darah banyak, tapi yang mengkhawatirkan tentu darah yang keluar dari telinga kirinya. Ini sudah menjadi masalah serius. Della hanya tidak mengerti kenapa tiba-tiba saja seperti ini. Akhirnya, malam itu Della berniat untuk menghadapi ketakutannya. Meski diselimuti ketakutan, Della memberanikan diri masuk ke kamar Mbah Wira. Beliau sedang melihatnya, tampak tengah menunggu. Ngapain kamu? Sudah tahu kamu nak. Siapa yang ngasih tahu? Temanmu. Bagaimana keadaannya? Sudah meninggal? Tidak tahu apa yang baru saja Della dengar, dia seperti mematung di hadapan sosok yang menggunakan tubuh neneknya. Malam itu juga, Della menceritakan semuanya ke ayahnya dan ibunya. Dan di luar dugaan, mereka juga merasakan hal yang sama. Pak, kayaknya ada yang salah sama ibu. Aku pernah lihat ibu makan kembang. Tak kirain untuk apa. Tapi kok ngeri ya, Pak? Pak Imron yang merupakan anak kandungnya terdiam memikirkan sesuatu. Besok Bapak cari bantuan. Bapak punya kenalan yang bisa bantu. Dari kamar Mbak Wira terdengar suara keras menyentak. Gak usah usir aku kalian semua. Malam itu, Pak Imron mengunci pintu kamar Mbah Wira saking takutnya. Bila dengan mengunci kamar Mbah Wira sudah menyelesaikan masalah, sepertinya Pak Imron salah besar. Setelah pintu dikunci, Mbah Wira tertawa sembari berujar seperti orang mengutuk. Manusia seperti kalian, semuanya kelak akan kena batunya. Tepat setelah mengatakan itu, listrik seolah mati total. Malam itu juga, Pak Imron langsung menghubungi kenalannya. Sembari mereka bersama keluar dari rumah itu, Pak Imron menunggu sampai ada mobil yang datang. Rupanya itu adalah teman kerja Pak Imron. Baru saja beliau turun dari mobil. Beliau langsung istighfar. Astagfirullahaladzim, ada apa ini? Kenapa rumahmu banyak sekali demitnya? Bingung. Pak Imron menceritakan semuanya. Mbak Wira sejak kapan? Kenapa kamu gak kasih tahu? Hanya berbekal membaca doa. Tangan Pak Imron melesat masuk ke rumah. Istighfar kembali terdengar. Rupanya di setiap sudut dipenuhi bangsa halus. Seolah-olah di sini sedang ada pesta yang diadakan. Gini saja, kalian semua pergi dari sini. Besok kita kembali. Malam ini perasaanku buruk, Ron. Yang sekarang ada di kamar itu berbahaya. Mbak Wira kembali berteriak di dalam kamar. Kesini kamu anak bopare. Ilmumu masih dangkal, tapi berani nantang aku. Malam itu juga, rumah Pak Imron dikunci. Sementara Mbak Wira terus berteriak kesetanan. Untung saja tetangga tidak ada yang bangun. Mereka pergi menuju rumah kawan Pak Imron. Mas Sugeng memang bisa melihat hal-hal mistis. Karena itulah, terkadang ia membuka pengobatan alternatif. Namun, dari semua pengalaman dia mengusir bangsa halus, baru kali ini Pak Sugeng tidak berkutik, hanya dengan melihat energi gelapnya.
Sejak kapan Bawira seperti ini? Ibu Ida dan Pak Imron hanya diam mematung. Tidak tahu dari mana semua berawal. Dela yang mendengar itu menjawab. Sejak Simbah cerita, Pak, katanya dia sering didatangi wanita cantik di dalam mimpinya. Pak Sugeng tampak berpikir. Kemudian beliau mengambil handphonenya. Saya punya kenalan yang punya pengalaman melawan jin rip seperti ini. Jin rip itu apa, Geng? Jin yang keras kepala, sukar keluar kalau sudah masuk tubuh manusia. Masalahnya, Mbak Wira bisa sampai dirasukin seperti ini loh. Kok bisa toh? Mbahmu itu rajin mengaji dan rajin sholat. Bagaimana mungkin masih bisa? Semoga tidak seperti yang saya pikirkan. Apa yang kamu pikirkan, Geng? Saya takut Mbak Wira ikhlas menyerahkan diri secara sukarela sama jin itu. Semoga tidak. Berdoa saja kalian. Emang apa yang terjadi, Pak, kalau Simbah ternyata emang nyerahin diri pada jin itu? Pak Sugeng diam lama. Dia menatap semua orang. Dan wajahnya tegang. Susah itu, Dek. Kalau Mbak Wira memang sengaja secara sadar pasrah jin itu masuk. Itu artinya kemungkinan kecil bisa keluar. Bayangkan saja ada bertamu dan tuan rumah mengizinkannya masuk, bahkan sampai menginap. Apa kamu mikir apa yang terjadi kalau kamu ngusir itu tamu? Padahal lah wong yang punya rumah sudah kasih izin toh. Saya yakin terlepas dari Mbak Wira menyerahkan tubuhnya atau tidak, ada alasan lain yang saat ini saya belum tahu. Tapi bangsa jin itu manipulatif, licik, jahat. Mereka bisa membohongi, mengancam, bahkan melukai bila tidak mendapat apa yang menjadi tujuannya. Di sini saya harus cari tahu. Malam ini kalian tidur saja di sini. Biarkan saja Mbak Wira di sana. Dia akan baik-baik saja. Jin itu tidak akan melukai tubuh inangnya. Besok setelah kawan saya datang, kita coba pelan-pelan. Semoga Allah melindungi kita. Dela masih termangu menatap langit-langit kamar. Ada sebuah detail cerita yang ia lupakan. Namun detail itu yang akan menjelaskan semuanya. Sendirian di rumah orang membuat Dela tidak tenang. Terlebih wajah Simbah terbayang-bayang. Maksud mimpinya melihat Simbah Wira nangis sepertinya mulai masuk akal. Tapi kenapa Simbah Wira mau menyerahkan begitu saja tubuhnya? Seolah dia memiliki alasan yang masuk akal. Rupanya malam itu Dela bermimpi. Wanita cantik yang konon sering ia dengar dari Mbah Wira datang untuk menemuinya. Wajahnya cantik sekali, sampai Dela tidak tahu harus menjelaskan seperti apa parasnya. Wanita itu tersenyum, menyapanya dengan lembut, kemudian berujar. Dela mau ketemu Simbah. Ini tanterin ke Simbah kalau mau ketemu. Simbah kangen sama Dela. Dela juga kangen kan? Bersiap untuk menyambut tangan, Dela terbayang wajah Mbak Wira yang menangis. Ia menarik ulur tangan itu. Ketika ia terbangun, Pak Sugeng ada di sana, menyentuh kepalanya sembari membaca ayat kursi. Astagfirullah. Pak Imron dan Bu Ida menatapnya, menangis melihat Dela yang meraung-raung. Dela tidak tahu apa yang terjadi, karena ia tidak sadarkan diri dalam tidurnya. Nah, kamu nggak apa-apa. Nah, ibu di sini. Waduh, saya kecolongan. Sudah kuduga, jin ini gak main-main kalau mencelakai orang. Kamu mimpi apa, Dak? Wanita cantik itu ngajak saya ketemu si Mbak, Pak. Kamu terima tawarannya? Enggak, Pak. Tadi aku langsung lari. Dia sempat ngejar aku, tapi Mbah nolong saya. Beliau bilang jangan ganggu keluarga saya. Sudah kuduga, Mbak Wira menyembunyikan sesuatu. Kamu tidur lagi saja, Dek. Kali ini jangan lupa doa nggih, minta pertolongan sama Gusti Allah. Pak Sugeng pun pergi meninggalkan kamar itu. Besoknya, datang seseorang masih muda. Beliau menyapa dengan ramah. Rupanya beliau adalah kenalan dari Pak Sugeng yang diceritakan semalam. Ron, ini namanya Mas Iwan. Dia dulu mondok di pondok pesantren Al-Azhar.
Beliau datang jauh-jauh ke sini ingin membantu. Pak Imron menyambut salam hangat itu. Pak Sugeng menceritakan semuanya. Pak Iwan hanya manggut-manggut saja. Sesampai di rumahnya Pak Imron, Mas Iwan langsung merasakan sentakan tidak enak. Astagfirullah, banyak sekali penghuninya. Sebelumnya tidak begini. Tampaknya jin rip ini berusaha mengumpulkan sebanyak-banyaknya pengikut. Tanpa basa-basi, Mas Iwan langsung menuju kamar Mbah Wira. Begitu pintu dibuka, Mas Iwan kaget bukan main. Melihat kondisi Mbah Wira yang tengah duduk menyantap bangkai kucing. Astagfirullah. Mas Iwan mendekati Mbah Wira yang menatapnya tajam. Dengan gigi kemerahan dari darah kucing yang ia santap hidup-hidup. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Anda siapa? Dan ada urusan apa Anda di sini? Aku diundang. Siapa yang undang? Gak ada urusannya denganmu. Anda bisa menjawab salam saya. Sekarang saya ingin meminta tolong. Bisakah Anda pergi bersama teman-teman Anda? Mbak Wira tiba-tiba berteriak keras sekali. Lalu ia menatap Mas Iwan dengan sengit. Kali ini ia mengerang seperti macan. Mas Iwan meraih botol minum yang sudah ia bawa. Disiramkan air itu sembari beliau berdoa. Seolah terbakar, Mbak Wira merangkak seperti macan. Menjauhi Mas Iwan. Mas Iwan menatap Mbak Wira. Matanya mendelik seolah memberi ancaman. Mbak Wira terus meraup marah. Suaranya nyaris sama seperti harimau betulan. Pak, permintaan saya tadi sudah dibawakan. Pak Sugeng mendekat, memberikan kain kafan yang sudah dirobek, membentuk siluet tali. Tolong bantuin saya pegangin ini, Pak. Pak Sugeng dan Pak Imron langsung menangkap Mbak Wira. Kaget bercampur bingung. Tenaga Mbak Wira kuat bukan main. Bagaimana mungkin wanita yang sudah berumur bisa membuat dua lelaki dewasa seperti tersudut? Mas Iwan menyentuh kening Mbak Wira sembari memanjatkan ayat-ayat. Raungan Mbak Wira semakin keras. Namun dengan begitu Mbak Wira mau dituntun ke atas kasur. Diikatnya kaki dan tangan Mbah Wira dengan tali kain kafan di 4 tiang ranjang. Masih mengaum marah, Mas Iwan kemudian kembali membaca ayat-ayat kali ini. Mbah Wira sudah tidak seperti macan, namun suaranya beda. Tertawa-tawa, bahkan kamu pikir dengan mimpi kamu bisa mengusirku? Dasar anak kecil, kamu tidak akan bisa memaksaku untuk keluar. Apakah itu jinnya, Mas? Bukan, Pak. Ini jin lain. Saya akan coba memaksanya keluar, tapi saya butuh waktu. Wajah Mbak Wira mendelik dan senyum mengejek. Seolah-olah apa yang dilakukan Mas Iwan tidak berguna. Mas Iwan mengambil telur ayam. Diletakkannya telur itu di bawah ranjang. Kemudian beliau kembali membaca ayat-ayat. Aneh, meski wajah Mbak Wira meringis menahan kesakitan, namun ia masih tersenyum, seolah membuktikan bahwa ia tidak dapat dikalahkan. Yang terakhir, Mas Iwan menarik sesuatu dari ujung kepalanya, seolah ada yang ia ambil. Namun, ia lakukan itu berkali-kali. Jeritan Mbak Wira begitu hebat, sampai menimbulkan kebisingan di antara warga yang berbondong-bondong mendekat dan penasaran. Pak Sugeng segera menemui warga.